warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas kajian fikih yang insya Allah kelas kita ini adalah kelas yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Eyang Ma dan Sari Bawah Bukti Sarah. Tafadholi maskuro. Kami persilakan. Siap, Umi Uyun, jasakillah khair. Iya. Mohon izin saja baca surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isja'alna baita masabatal linnasi wa amna masabatal linnasi wa amna wattakhizu mim maqam wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla wa ahizna ila wa ahidna wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahir an tah wa Ismail an tahhir baitiya lit-taifin wal aqifina warrukka'is sujud. Sarah? Ya,
Baca. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron kepada Eyang Ma dan Dek Sarah. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Eh, Baiklah, dilanjutkan kepada Ustazah Nok untuk memaparkan materi pada hari ini mengenai itikaf. Tafadhali kepada Ustazah Nok Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi khawatir kayaknya sinyalnya kurang bagus ini pagi. Bagus ini. Masya Allah. Apa kabar Bunda sekalian? Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pakai sage nih. Sage hijau gitu. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bunda sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk melanjutkan belajar kita ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah ini sudah Ramadan yang keberapa ya kita bersama di sini, insyaallah. Kita nggak pernah libur Ramadan pun. 14 Ustazah hari ini. Bukan Ramadan yang ketiga kita ya. Bersama. Kedua apa ketiga ya? Ketiga Ustazah. Ketiga kayaknya. Iya, ketiga. Luar biasa. Artinya sudah 3 tahun dan saya menamai grup ini kelas spesial gitu ya. Spesial khusus fikih karena memang paling intens mungkin grup ini. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun itu pun liburnya hanya ya beberapa kali saja bisa dihitung kan kita. Jadi tetap tiap Jumat luar biasa mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang baru ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu kalau itu perintah Allah, perintah Rasulullah, maka pahalanya akan khusus tersendiri gitu. Pecinta ilmu luar biasa. Hari ini saya ingin membawa kita semua pada amalan yang diutamakan di bulan Ramadan ini, yaitu i'tikaf. I'tikaf mungkin kalau di Indonesia ini masih apa ya, nggak terlalu membuming gitu kalau udah di akhir Ramadan, karena rata-rata ternyata sebentar. Matiin masuk suara. Ya. Jadi Ramadan kalau
I'tikaf di bulan Ramadan kalau di Indonesia mungkin masih kurang ya. Bahkan mungkin kebalikannya daripada di Mesir. Kalau di Indonesia di akhir Ramadan itu masih saja diwarnai dengan apa kesibukan untuk persiapan di hari raya. Tapi kalau di Mesir atau di Makkah, di Madinah, di Arab itu kalau udah akhir Ramadan semua terasa berbeda ya. Berbedanya karena adanya i'tikaf ini. Kenapa i'tikaf ini menjadi spesial di bulan Ramadan? Memang kesunahannya itu muakkad ya, muakkad. Nah, kita coba explore nih untuk definisi i'tikaf. Sebelumnya saya ingin mengulang ingatan kita bahwa Ramadan ini kita biasa bagi ya, sudah populer lah, bagi menjadi tiga segmen gitu. 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian 10 hari terakhir. 10 hari pertama, kalau kita mengerjakan puasa dengan imanan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat ini akan nampak ya. Rahmatnya Allah itu akan nampak sejak kita masih di dunia. Kehidupan yang damai, nyaman, rezeki yang mengalir, berkah gitu. Nah, itu tandanya bahwa Allah itu sudah menurunkan rahmat kepada kita. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa itu dengan imanan wahtisaban gitu. Kemudian yang kedua, itu barang siapa yang melaksanakan puasa dengan iman dan penuh perhitungan di 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan. Nah, ampunan ini juga kita tidak akan melihat secara kasat mata pahala ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa di dunia ini. Nah, jadi kayak kalau misalnya itu dinominalkan, kemungkinan tiba-tiba orang yang pernah kita berutang itu udah nggak usah dibayar dah, itu jadikan sedekah gitu. Tapi misalnya uang itu besar gitu. Kalau uang kecil kan itu biasa gitu. Tapi misalnya kita berutang 100 juta, tiba-tiba orang itu udah nggak usah dibayar, itu anggap aja sedekah. Nah, itu seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi kan nggak nampak di sini. Maka kadang lalai orang untuk melakukan puasa di hari ke-10 kedua itu dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan semangat yang menggebu gitu. Akhirnya mulai lalai. Apalagi di segmen yang ketiga, 10 hari terakhir itu pembebasan dari api neraka. Nah, pembebasan dari api neraka otomatis ketika kita berhadapan dengan api neraka gitu kan. Saat ini kan kita nggak berhadapan dengan api neraka, kayaknya apa iya gitu, apa iya. Nah, dari dari pahala-pahala yang Allah siapkan itu sesuai tingkatannya ya. 10 hari pertama mungkin kita masih semangat gitu. Masih semangat, masih menggebu-gebu. Ternyata pahalanya ya rahmat Allah saja gitu. Rahmat Allah saja, diberikan kasih sayang semua. Mungkin kita tanpa berpuasa pun Allah itu tetap sayang, tetap cinta kepada kita gitu. Nah, kemudian di 10 hari kedua, ternyata pahalanya justru malah lebih besar ketika kelalaian itu mulai datang kepada kita. Mulai menerpa, udah males nih tilawah, apalagi udah kena head gitu. Nah, seringnya kayak gitu ya. Meskipun suci lagi, tapi semangatnya menurun gitu. Apalagi di 10 hari terakhir, padahal pahalanya itu sangat lebih besar lagi daripada 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Di 10 hari pertama dan kedua. Di 10 hari ketiga ini pembebasan dari api neraka. Dan itu pahala yang sangat besar itu tentunya ada beban yang harus kita lakukan. Bukan beban ya, maksudnya ibadah-ibadah yang lebih maksimal gitu di 10 hari terakhirnya. Nah, diantaranya itu adalah i'tikaf. Dan i'tikaf ini nggak mudah gitu.
nggak mudah untuk dilaksanakan di bulan puasa lagi. Diam di masjid, kemudian mengkhusukkan diri dengan Allah saja, kemudian meninggalkan dunia, urusan dunia. Ibarat kata meninggalkan HP, ya bukan disebut i'tikaf ketika berada di masjid. Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah, untuk bersama Allah gitu, berinteraksi dengan Allah saat itu. Tapi kemudian main HP, misalnya scroll TikTok, ya itu tidak terhitung i'tikaf ya. Nah, kalau udah i'tikaf ini memfokuskan diri, jiwa, raga di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu tentunya pahalanya juga sangat besar. Nah, ini dia. Nah, i'tikaf itu apa sih? Sok kita mungkin udah sering ya, makanya saya pengen sekali kita semua bisa lebih semangat memahami kemudian melaksanakan i'tikaf ini gitu. Kenapa di negara orang itu begitu orang berlomba-lomba, kita kadang masih sunnah ini biasa aja lah gitu. Nah, tapi padahal ibadah puasa yang besar pahalanya itu justru harus dibarengi dengan amalan-amalan ini. Seperti siam itu sepaket dengan qiyam gitu kan. Harus siangnya puasa, malamnya itu nggak boleh ditinggal qiyamnya. Jadi seperti ini juga kita berharap Lailatul Qadar, ternyata Lailatul Qadar itu kan di akhir Ramadan gitu, 10 hari terakhir. Maka hanya orang-orang yang betul-betul semangat, betul-betul maksimal, betul-betul fokus untuk berpuasa Ramadan dengan segala juhudun ya, segala kemampuan, segala ya totalitas lah, baru mendapatkan itu semua. Nah, i'tikaf dalam bahasa itu ya berdiam gitu, berdiam diri di dalam masjid, kemudian mengkhususkan diri untuk ibadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Intinya seperti itu. Kalau di sini berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Nah, ini mau baca di situ apa? Kita selalu melaksanakan amalan ibadah itu kan dengan dalil ya, dengan dalil sumbernya dari mana, nggak harus nggak ujuk-ujuk melakukan satu amalan, kemudian kita nggak tahu sumbernya dari mana, itu kan jadi ngambang gitu, terus kurang maksimal lah. Nah, ini dalilnya yang dari syariat gitu kan, kita harus tahu itu. Yang pertama, wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Ini kalau udah sering baca Al-Qur'an pasti ketemu. Ini sambungan dari ayat tentang kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa itu kan Al-Baqarah 183 ya kalau nggak salah. Nah, ini 187. Firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ya nggak mungkin juga kan mencampuri istri ketika sedang iktikaf di masjid. Artinya selama 10 hari itu, 10 hari terakhir dikhususkan untuk iktikaf di masjid, jangan pulang. Jangan pulang. Ini laki-laki. Perempuan pun begitu ketika berniat untuk iktikaf. Kalau bisa 10 hari fokus itu jangan pulang. Jadi selama setahun dan 20 hari berarti kurang 10 hari lah ya, kurang 10 hari. Yang 10 harinya ini kita khususkan untuk i'tikaf. Jadi dalam setahun itu 10 hari saja untuk fokus tidak mengurusi dunia ini. Khusus lillahi ta'ala gitu. Ya berarti kan di dalam kegiatan i'tikaf itu ya sholat, zikir, tilawah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah ya. Nah itu ya. Kemudian
Yang kedua, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawafahullahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beriktikaf, istri-istri Rasulullah ya beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi dulu itu Rasulullah melaksanakan iktikaf 10 hari di masjid, dan beliau awalnya diikutin sama semua istri-istrinya. Kalau misalnya istrinya saat itu 9, 9-9-9-nya ikut. Jadi pasang tenda lah gitu ya. Tapi saat itu Rasulullah mungkin melihat bahwa ada semacam kecemburuan sosial di antara istri-istri itu. Nah, itu justru mengganggu kegiatan, mengganggu niat, mengganggu amalan hati, sehingga iktikafnya tidak sempurna. Akhirnya saat Rasulullah masih hidup, istri-istrinya itu yang ikut ke masjid itu disuruh bubar. Kamu pulang semuanya, jangan ada yang iktikaf di sini. Gitu. Nanti dijadwal saja siapa yang mengantarkan kebutuhan suaminya, kebutuhan Rasulullah ke masjid. Jadi kalau bersama-sama di dalam masjid, nanti istri-istri beliau itu akan ada rasa cemburu gitu. Makanya saat itu dipulangkan, tetapi setelah Rasulullah meninggal, maka para istri kemudian beriktikaf, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah itu pada 10 akhir Ramadan. Nah, ini menandakan bahwa perempuan itu boleh, perempuan itu dianjurkan juga untuk beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir, gitu ya. Jadi dilindungi oleh syariat, dibolehkan oleh syariat. Jangan sampai ada yang bilang, iktikaf itu hanya untuk laki-laki. Enggak juga, perempuan juga boleh. Tetapi kalau di masa kita saat ini tentu dengan berbagai pertimbangan ya. Misalnya ya mengamankan di rumah. Kalau misalnya di rumah ada mertua, ada saudara, kemudian anak-anak yang belum mengerti, yang harus disiapkan kebutuhan berbuka, kebutuhan Ramadan. Kan misalnya anak masih sekolah kan harus pagi juga tetap menyiapkan mereka sekolah dan lain-lain. Ya itu harus dipertimbangkan kalau untuk perempuan. Tapi kalau misalnya single parent, ya apa yang mau anak-anak sudah dewasa gitu kan. Suami juga mungkin ada yang bisa mandiri ya. Ya kalau bisa sih sekeluarga dengan suaminya, dengan anaknya. Kalau bisa ya beribadah sama-sama di dalam masjid, memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya 2 itu dalilnya. Kemudian hukum i'tikaf adalah sunnah mustahab berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini a'takiful asral awakhir altamisu hadhil lailah summa a'takafal asrul awsat summa ataitu faqila li innaha fil asril awakhir faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif fa'atakafan nasu ma'hu. Jadi sesungguhnya saya i'tikaf di 10 hari pertama Ramadan. Ya karena waktu itu belum ada ini mencari malam Lailatul Qadar. Waktu itu belum ada kabar kapan Lailatul Qadar itu turun gitu. Beliau beriktikaf. Berarti di antara tujuan iktikaf itu adalah meraih malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tidak hanya cerita bohong gitu ya, tapi itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang betul-betul mengharap ridha Allah gitu kan. Nah, Rasulullah saat itu beriktikaf di 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari kedua barulah saat itu
malaikat Jibril datang dan mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir. Nah, akhirnya Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir saja di bulan Ramadan setelah turun kabar dari malaikat Jibril bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di 10 hari terakhir. Tapi tidak menyebutkan kapan, malam keberapa gitu. Tapi ada para ulama yang membuat kayak semacam rumus ya. Saya juga nggak hafal ini. Cuman ada yang menghitung bahwa kalau misalnya mulainya hari Jumat gitu ya, mulainya hari Jumat atau mulai hari Kamis atau mulai hari apa gitu, dia akan turun nanti di tanggal sekian gitu. Dan itu biasanya karena pengalaman maka muncul kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Nah, ini apakah ada juga bahwa Rasulullah Siti Aisyah sempat melarang untuk pemudi-pemudi untuk beriktikaf. Itu karena yang tadi itu, yang dalil yang tadi itu, seandainya dia masih memiliki pasangan, misalnya memiliki suami, memiliki orang tua. Nah, itu sebaiknya dikondisikan gitu. Apalagi perempuan ya dilihat keamanannya ya, keamanannya. Makanya kalau misalnya mau i'tikaf itu harus berkoordinasi juga dengan pihak masjid. Pihak masjid supaya pihak masjid juga turut memantau kondisi atau bahkan kebutuhan para mu'takif gitu. Dan itu bukan menjadi satu larangan bahwa perempuan tidak boleh i'tikaf. Tetap perempuan itu juga boleh i'tikaf. Nah, kemudian hikmah daripada i'tikaf ini, kalau kita baca di sini ini luar biasa nih. Nah, Allah mensyariatkan i'tikaf bagi mereka yang bertujuan agar hati dan kekuatannya fokus untuk beribadah kepadanya. Berkhalwat dengannya, memutus diri dari kesibukan dengan makhluk dan hanya untuk sibuk menghadapnya. Nah, ini kan tadi saya bilang, setahun kurang 10 hari itu kita sibuk dengan dunia. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan macam-macam lah. Nah, kapan kita bisa berdekatan, begitu dekat dengan Allah, begitu khusyuk dalam ibadah, kapan gitu ya. Nah, Allah memberikan keutamaan di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir ini agar kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah, berkhalwat dengannya gitu, bercinta kita, berkomunikasi. Makanya ketika kita sedang i'tikaf, perbanyak baca Al-Quran gitu kan, berzikir sebanyak-banyaknya, dan menunjukkan bahwa saat itu Allah bersama kita. Saat itu kita juga bersolawat kepada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah bersama kita di dalam masjid itu. Dan saya kira nggak ada tempat sebaik-baik di masjid ya untuk bisa melakukan itu gitu. Kalau memang secara aturan juga bahwa hanya masjid yang bisa kita beriktikaf di dalamnya, bukan musola ya, meskipun musola itu udah tua atau musola itu ramai, karena biasanya penentuan apakah itu masjid, apakah itu musola itu kan dari pemerintah setempat. Kalau terlalu dekat biasanya tidak disebut masjid, sebutnya musola kalau di Indonesia ya. Ada jarak-jarak tertentu yang bisa kita diberikan izin membangun masjid. Jadi sehingga di dalam kegiatan i'tikaf itu isinya ya berzikir,
menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ganti semua faktor yang memperkeruh hati. Nah, kita kan itu apa namanya misalnya sehari-hari kita misalnya bermain HP ya, ketika di dalam masjid otomatis kan ya kita mengkondisikan diri ya, mengkondisikan diri bahwa jangan sampai hati menjadi terganggu dengan situasi yang ada. Kalau di HP kan masalah politik, kita masalah ekonomi, masalah kebijakan pemerintah itu kan mengganggu. Nah, saat itu lepas semuanya, lepas urusan semua, bahkan termasuk urusan yang sifatnya pribadi banget di rumah gitu ya. Biasa kita kalau bisa, kalau sekarang kan banyak catering ngajak keluarga, ngajak suami, ngajak anak ke masjid, udah catering aja gitu. Jadi nggak mikirin menu buka nanti apa ya, menu sahur apa ya. Nah, kita fokus saja, fokus. Kemudian begitu pula kesedihan dan kekeruhan hati justru akan terhapus dengan mengingatnya dan berpikir bagaimana cara untuk meraih ridhonya dan bagaimana melakukan amalan yang mampu mendekatkan diri kepadanya. Berkhalwat dengannya menjadi ganti dari kelembutan terhadap makhluk yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena mengharap kelembutannya pada hari yang sangat mengerikan di alam kubur. Nah, ini coba bayangkan ketika nanti kita di akhirat dengan berbagai beban amal yang pernah kita lakukan di dunia gitu ya, perlihatkan semua amalan-amalan kita, kita hanya mengharap siapa? Kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada yang memasukkan kita ke dalam surga kecuali rahmat Allah. Jadi kemarin itu hatta orang yang mati syahid mengaku dirinya mati syahid kalau misalnya masih ada apa namanya keinginan-keinginan kemarin keinginan waktu di dunia itu waktu mau melakukan mati syahid pun saya pengen dibilang pemberani, saya ini adalah pemuda yang itu pun sudah terkurangi pahalanya. Nah, kita hanya berharap kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka inilah momennya dengan etikaf ini mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah itu melihat kita, melihat oh orang ini betul-betul manggil saya, oh betul-betul serius gitu. Jangan ya selama ini kan sholat asal sholat lah, apalagi sibuk dengan bekerja, sibuk dengan keluarga, ya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Tapi saat kita beriktikaf khusus kepada Allah, tidak memikirkan yang lain, otomatis sholat kita pun akan lebih khusyuk gitu. Tadi saya juga melihat di sini, ini masih tujuan etikaf ya. Saya ada save di sini, hikmah-hikmah daripada etikaf. Nah, dari tadi menyambut malam Lailatul Qadar ya, kita malam yang paling dinantikan, malam yang sangat apa namanya agung gitu. Bahkan fadilahnya itu lebih mulia dari 1000 bulan ya. 1000 bulan itu berapa tahun? Yuk, 1000 bulan itu berapa tahun? Berarti itu ibadah kita yang 1000 bulan itu kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu fadilahnya itu lebih besar daripada itu. Nah, kemudian menjadi ladang pahala. Ya pasti kalau kita beriktikaf tentu disitulah mana bulan Ramadan. Kita kan di bulan lain juga dibolehkan beriktikaf ya. Dibolehkan beriktikaf, tetapi pahalanya tentu tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ini dalam kondisi puasa, puasanya juga berpahala, kemudian di masjid duduk di masjid saja kita berpahala, ditambah lagi dengan tilawahnya berapa nominal apa namanya pahala tilawah kita udah sering sebutkan ya. Kemudian tarawehnya, kemudian sholat 5 waktunya, ba'diyah qobliyahnya tidak terlewat. Nah,
Itu menjadi ladang pahala betul ketika kita fokus untuk i'tikaf 10 hari terakhir. Kalau di hari-hari lain kita boleh beriktikaf, tetapi kan biasanya menyesuaikan saja. Saat ada tolabul ilmi di masjid, kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dapatlah pahala i'tikaf dan tolabul ilmi gitu. Ketika kita mau sholat di situ, numpang sholat saja di masjid, niatkan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sambil sholat, berzikir sedikit, terus kita karena ada kepentingan yang lain, kita pulang. Nah, itu pun kita dapat pahala. Apalagi yang di bulan Ramadan yang penuh dengan amaliyah-amaliyah yang dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi kalau kita mendapatkan semuanya itu, puncak tertingginya adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Kemudian melaksanakan sunnah Rasul, jelas. Di dalam i'tikaf ya, tujuan dan cara kita mengisi i'tikaf itu. Kemudian meningkatkan kekhusyuan ibadah. Ya otomatis karena kita sudah membuang semua urusan-urusan dunia. Bukan dibuang ya, diketepikan dulu, belakangkan dulu. Dahulukan Allah saat itu. Setelah itu ajang untuk mengevaluasi diri. Ya, biasanya kalau sudah merasa dekat dengan Allah, rasanya semua itu yang udah kita lakukan kok nggak ada apa-apanya ya gitu. Nah ini ajang untuk mengevaluasi. Ya Allah, betapa nikmatnya duduk di dalam masjid, bersujud di dalam masjid 5 waktu dalam sehari gitu. Ya seperti ajarannya Rasulullah itu 10 hari itu tidak keluar-keluar dari masjid. Maksudnya itu tidak berhubungan dengan dunia luar. Artinya memang keluar dari masjid tapi untuk ke toilet saja, untuk ke toilet, kamar mandi. Insya Allah masjid-masjid besar itu sudah dilengkapi dengan itu ya. Ke toilet, kamar mandi, habis itu masuk lagi, niat lagi, keluar, niat lagi. Gitu. Jadi itu betul-betul sudah diniatkan gitu. Tapi kalau yang hari-hari kan sekedar 5 menit, 10 menit gitu, atau 1 jam maksimal di masjid, terus itu juga dinilai i'tikaf, ya pahalanya tentu berbeda. Kemudian doa-doa yang dianjurkan selama periode i'tikaf. Ini tidak hanya saat i'tikaf, tapi biasanya dibaca juga ketika taraweh ya di masjid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu karena kita berharap untuk pembebasan dari api neraka, ya doanya seperti itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika Allahumma itu udah cukup dah. Kemudian ini juga ada Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini doa pasca wudu itu ya biasanya. Kemudian Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Bisa juga, itu yang biasa kita amalkan di bulan Rajab ya. Nah, itu amalan-amalan di saat i'tikaf. Kemudian nah ini sudah disebutkan. Waktu i'tikaf, jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat i'tikaf dianjurkan setiap saat, tidak terbatas pada bulan Ramadan saja atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian, tapi ini sangat dianjurkan ya kalau yang di bulan Ramadan ya. Terdapat riwayat yang sahih dari Ummul Mukminin yang menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari pertama bulan Syawal. Jadi boleh juga beriktikaf 10 hari pertama di bulan Syawal sekalian kan puasa Syawal 6 hari. Dan salah satu riwayat beliau melaksanakan juga di 10 hari terakhir bulan Syawal. Kayak apa ya? Adaptasi. Mungkin karena di bulan Ramadan begitu semangatnya melakukan i'tikaf, nggak mau buru-buru meninggalkan masjid, hatinya masih tergantung dengan masjid, hatinya masih terikat dengan masjid gitu. Itu
itu adalah keutamaan umat Muhammad yang rajin ke masjid gitu kan. Nah, sehingga dia di bulan Syawal Rasulullah juga masih beriktikaf di awal dan di akhir. Nah, selain di bulan-bulan ini, selain di bulan Ramadan dan bulan Syawal, kita juga tetap dianjurkan untuk i'tikaf ketika kita masuk masjid. Masjid mana? Masjid mana saja. Dan kalau untuk i'tikaf ya diutamakan masjid yang dekat dengan rumah ya. Supaya kebutuhan-kebutuhan kita itu nggak terlalu repot, jauh. Misalnya anak kita kontak, bawakan selimut misalnya. Malam terlalu dingin di masjid kan enak. Kalau jauh banget gimana? Tapi dulu di Mesir saya itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Itu jauh udah beda kabupaten, beda provinsi malah. Tapi kalau bulan Ramadan itu selalu ramai, bukan hanya di 10 hari terakhir. Bahkan untuk tarawehnya saja itu antri banget. Antri dari sebelum asar itu udah ramai. Sebelum asar kalau kita datang ke sana setelah asar ya kebagiannya di luar dan dekat pintu gerbang. Tapi kalau zuhur sudah ramai. Nah, di sini kayaknya di mana ya? Saya lihat kemarin di teman-teman yang beracara di Masjid Istiqlal itu lengang banget, nggak ada orang. Ya mudah-mudahan ke depannya, makanya ini harus tetap kita bahas, jangan ngerasa bahwa ih bahas-bahas mulu, tiap tahun dibahas. Ini justru mengingatkan kita untuk mengagungkan amalia-amalia. Nah, enaknya ketika kita belajarnya itu intensif seperti ini, itu kan diulang-ulang sampai kita betul-betul merasa bahwa itu menjadi satu kewajiban buat kita gitu. Nah, saya juga selama di sini masih siang aja kalau etikaf. Misalnya habis zuhur sampai asar, atau jam 10 sampai asar gitu. Enggak yang full sampai malam. Dulu almarhum abahnya anak-anak itu malam-malam dia pergi jam 10 11 pergi, nanti pulang subuh karena sekalian tahajud, sekalian qiyamul lail di masjid bersama jamaah. Nah, itu ahsan gitu ya. Insyaallah. Tapi karena kita masih terikat dengan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan, kewajiban-kewajiban. Ada yang PNS, ada yang pedagang gitu kan. Otomatis kita juga akan sangat berat ketika meninggalkan itu semua. Tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk melaksanakan ini. Ya sebenarnya sih nggak usah nunggu usia lanjut ya. Tetap meskipun masih muda, masih sehat, justru kebutuhannya adalah fisik gitu. Butuh fisik yang sehat. Jadi yang masih muda-muda mencoba bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara i'tikaf, terlebih di bulan Ramadan. Demikian akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melaksanakan i'tikaf ini. Apalagi kalau ini sekomunitas begini ya. Pasti ada komunitas offline-nya di rumah itu. Rata-rata punya komunitas tilawah, komunitas bisa bareng-bareng gitu beriktikaf. Bismillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Mo atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Ummahati Fillah, dipersilahkan jika ada yang ingin didiskusikan bersama, boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Masya Allah, Ustazah Afwan, kalau untuk Ana ya pengen sekali sebenarnya itikaf di masjid ini, tapi untuk saat ini mungkin
masih terkendala dengan mengurus anak, mengurus suami, terus juga suaminya belum bisa bareng-bareng gitu ya Ustazah ya. Jadi masih aduh cita-citanya kapan gitu ya Ustazah. Pengen itikaf gitu serius di 10 malam terakhir. Masya Allah. Baik, Iya, Umah. kendala rata-rata ibu-ibu itu. Suami yang tidak sefrekuensi, suami yang beda mazhab, beda mazhab. Dia mazhabnya jalan-jalan. Jalan ke saja. Iya, luar biasa. Perjuangan memang. Iya, Dan pastinya hidup ini eh, kita harus saling memahamkan bahwa rumah tangga itu tidak hanya urusan, mohon maaf, urusan biologis, urusan ekonomi, tidak hanya itu, tapi urusan ibadah itu adalah harus menjadi goal sebuah keluarga gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah di sini sudah ada yang raise hand. Umi Nia, tafadholi. Izin bertanya Ustazah. Di Lewat. saat iktikaf di masjid, ini kan ada ya Ustazah, maka para sahabat pun beritikaf bersama beliau. Nah, ini melaksanakan ibadah bersama-sama berjamaah Sorry. atau masing-masing gitu Ustazah? Karena di perumahan Ana tuh yang sekarang di Karawang itu setiap 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu pasti ada tahajud bersama di itikafnya gitu Ustazah. Apakah ini sama dengan hadis yang maksud ini Ustazah? Afwan. Iya, di 10 hari terakhir itu Rasulullah ya diikutin sama para sahabatnya beriktikaf dan boleh melaksanakan tahajud bersama, boleh sendiri-sendiri, boleh, nggak apa-apa. Oh, nah. Bahkan ya taraweh itu pada zaman Rasulullah itu malah dilakukan pada tengah malam sampai waktu sahur ya. Nah, tapi kan kita nggak memungkinkan, apalagi ada kewajiban di siang harinya. Nggak mungkin melek terus selama di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail bersama. Ya betul Ustazah. Karena kegiatan juga Masya Allah. Nah Ustazah, jazakillahu khairan kasiran. Syukran Umi Yuyun. Wah iya tuh. Iya, Ustazah Masya Reni gimana Ustazah Reni itu? Berikan kita pandangan-pandangan. Ustazah Neneng. Afwan Ustazah. Itu jadi kalau kita qiyamul lail itu kita semalaman nggak tidur atau tidurnya siang aja apa gimana Ustazah? Itu itikaf itu maksudnya. Suaranya putus-putus ya. Putus-putus apa? Iya, untuk kalau kita mau itikaf itu malamnya itu apa? Sebenarnya etikaf itu ya tidur juga. Bahkan di masjid itu tidur terus pun enggak. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu yang 10 hari terakhir itu ya siang malam di sana 10 hari tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Dan mereka ya hanya ke toilet saja di sana. Keluar ke toilet untuk kebutuhan ya bersih-bersih dan bersuci gitu ya. Setelah itu ya dia di dalam masjid. Di dalam masjid kan banyak tadi ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ketika etikaf. Kalau misalnya batal ya keluarlah ke toilet kan untuk wudhu ke ada apa namanya tempat wudhunya. Nah, kalau waktunya tidur ya istirahat, tidur. Biasanya kalau kita itu tidur biasanya habis zikir pagi, habis duha tuh biasanya kadang menyempatkan diri untuk tidur.
Kemudian habis zuhur kadang menyempatkan diri untuk tidur sejam-sejam gitu. Habis taraweh juga misalnya jam 10 tidur lah, tidur. Nanti jam 3 atau jam 2 gitu bangun lagi rame-rame tilawah rame-rame sholat tahajud gitu. Biasanya imam juga di masjid itu kalau dia melaksanakan ya di masjid-masjid itu biasanya mengundang juga. Insya Allah kita akan etikaf di masjid ini di 10 hari terakhir. Kemudian ada beberapa ustadz atau kiai yang akan mendampingi kita misalnya gitu ya. Soalnya teman-teman saya juga banyak yang mengadakan program-program etikaf bersama itu berjadwal, ada jadwalnya. Misalnya pagi kajian sama siapa gitu, siang kajian sama siapa gitu. Selain tilawah pribadi. Jadi di sela-sela itu ada kegiatan di masjid itu gitu. Enggak kita sendirian aja mojok gitu. Enggak. Usahakan cari masjid-masjid yang mengadakan itu gitu. Nah, itu di sini belum ya di Indonesia ya rata-rata belum begitu aktif gitu. Belum begitu aktif masjid-masjid itu. Ya, jadi untuk masjid-masjid yang besar saja kemungkinan ya Ustazah ya yang biasa mengadakan itikaf gitu. Masjid Agung biasanya di Islamic Center. Tuh kalau di sini juga di Lombok nih di masjid-masjid kabupaten. Kalau di masjid-masjid kampung tuh rata-rata mereka ya orang pada sibuk ke sawah, orang pada sibuk dagang gitu. Jadi yang udah ada DKM-nya yang bisa membiayai kayak misalnya kan ada kiai-kiai yang kita undang gitu ya. Yang panitia undang kan itu harus dibayar misalnya. Itu untuk membina jamaah yang sedang etikaf gitu. Dia juga mungkin etikafnya selewatan ya para kiai itu. Tapi ada juga kiai yang disengaja dia membuat program kemudian dia ada timnya. Kayak kemarin ada teman saya itu di Purwokerto. Itu dia membuat program gitu satu tim, dia 10 orang, 10 atau 7 orang, yang 3-nya itu tukang bolak-balik gitu. Nah, yang 7 orang itu diam di masjid, itu dia diundang gitu sama masjid mana gitu. Sama masjid mana diundang, mereka diam di situ bersepuluh, yang 3 menanggulangi kebutuhan-kebutuhannya ya. Sementara yang 7 ustadz-ustadz itu mereka ya membina jamaah yang ikutan i'tikaf di situ gitu. Nah, itu lebih terprogram lagi kayak begitu. Jadi misalnya masjid di kampung itu mengundang mereka, terus ya saya kan nanya, Ustadz ada bisyarahnya nggak kayak gitu. Jadi masjid yang mengundang itu memberikan sesuatu gitu. Dia bilang ya karena meninggalkan keluarga dan mereka membina gitu. Bukan masalah etikafnya, kami juga berniat etikaf dia bilang gitu. Tetapi memberikan pembinaan, memberikan ceramah, memberikan mengajak menjadi imam, menjadi marbot gitu. Nah, itu yang dibayar. Mereka juga dibayar gitu. Kan itu butuh biaya, berarti kan masjid yang besar yang harus mengadakan. Atau satu kampung itu sepakat gitu, sepakat. Kemarin sebelum puasa dia sudah buat flyer tuh. Jadi masjid-masjid itu akan diseleksi. Masjid yang mana yang layak buat mereka itu. Jadi harus ketemu dulu dengan tim masjidnya gitu kan. Misalnya mungkin survei kan, melihat kesiapan masjid itu. Jangan sampai nanti terkendala terus akhirnya mereka pulang. Kayak gitu. Itu kan keren ya. Program yang sangat keren. Saya juga pengen, cuman kan kita nggak punya tim laki-laki sementara ini. Saya kan ada El Syariah tuh manajemen. Cuman nggak ada yang laki-laki, agak kesulitan juga. Karena nanti kan kalau udah di masjid kan bukan hanya perempuan ya yang kita bina, maksudnya yang laki kan supaya juga ikut gitu.
supaya lebih maksimal gitu kan, enaknya ada tim laki-laki. Gitulah. Tapi nggak apa-apa juga Ustazah ya kalau misalnya untuk khusus ahwat aja gitu kita Mm-mm. itu bikin buat Boleh, program. boleh. Iya, boleh. Cuma kan jadi nggak ngikut program masjid kan. Hmm. Izin bertanya, silakan Ustazah Reni, monggo. Jangan cuma Assalamualaikum bertanya. Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Iya, Di mana apa? ini? Aku di Jakarta, alhamdulillah. Oh, udah di Jakarta. Kapan ke Jakarta? Minggu lalu kalau nggak salah deh, minggu Oh, lalu. udah masuk puasa. Udah pas masuk puasa. Insya Allah Orang Lebaran di Bali, sini. orang Bali banyak kalau kalau Ramadan tuh di Lombok kok. Oh gitu. Ya. Iya. Iya ini Iya, silakan. aku mau tanya izin share juga kan sharing waktu sebelum nikah kan pernah itikaf ya. Ikut sama Mm. teman itu kan dia kebetulan anggota PKS. Dia mungkin banyak kenalan gitu channelnya terus diajak ke Masjid Kebon Siri MNC. Hmm. Nah, itu bagus banget itu masjidnya memang menyediakan semua kebutuhan kita untuk itikaf, makannya, Hmm. minuman hangatnya, selimut segala macam, bantal Oh, gitu. mantap. Terus juga masjidnya memang lux gitu ya, bagus. Hmm. Terus di sana itu memang semuanya rapi, ada panitianya gitu, ada grupnya waktu itu, jadi pesan berantai segala macam. Saya kan hanya ngikut aja, diajak, ayo deh ngikut gitu. Nah, waktu itu kan sebelum nikah, waktu itu Halo? sebelum nikah. Nah, sekarang kan sudah nikah, apa ya, karena ngurus ini itu keluarga ya, terus lagi sekarang ibu lagi sakit gitu, jadi ngurusin. Pertanyaannya apakah ada amalan yang bisa ini menutupi atau setara gitu ya untuk itikaf itu gitu. Ya, ya nggak bisa orang etikaf tuh kan berdiam di masjid. Oh gitu, maksudnya apa namanya se apa ya yang nilainya Umroh, mungkin umroh. kali ya nilainya. Nilainya umroh. Sama nilainya. Umroh, nanti kalau Iya udah gitu umroh tuh Ustazah di karena masjid memang terus. agak ini ya kalau kita untuk itikaf kalau waktu di MNC itu dari malam jam 10 sampai subuh gitu. Hmm. Memang berasa banget ya khusyuknya, syahdunya gitu Heeh. ya. Pengalaman Iya. banget sih gitu. Apa Heeh. ya? Worth it banget gitu, unforgettable gitu. Iya. Oke. Memang nikmat banget memang sih. Untuk Heeh. sekarang ya Allah kayaknya gimana gitu untuk itikaf ya Allah. Iya. Dan terus kalau Siap. misalkan kita untuk kan waktu itu dari malam sampai subuh ya. Kalau Hmm. kita ke masjid niat itikaf gitu sama nggak sih dengan dari malam sampai subuh itu? Ke masjid Hmm. sebentar gitu kayak Hmm. dari asar sampai maghrib gitu. Ya, ya. Gitu, Siap. gitu aja Ustazah pertanyaannya. Oke. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, kemarin tuh Mbak Reni ada nggak ya? Ada yang nanya itu, Umi kalau nggak bisa sholat taraweh, amalan apa yang bisa saya lakukan katanya. Nah, dia Oh orangnya iya, mungkin, heeh. iya ya, Yang itu kan terawih sunnah ya. Jadi melakukan heeh, ibadahnya sunnah, heeh, sholawat. Kalau amalan iya, wajib, heeh, seperti ibadah wajib, taat sama heeh, orang tua, berbakti gitu ya. heeh. Iya, jadi saya pengen pengen buka juga di sini di teman-teman. Jadi ada orang yang tanya itu pasal sunnah taraweh. Eh, mungkin karena beda ya, karena beda adanya di bulan Ramadan saja taraweh. Jadi ngerasa rugi kayaknya, kok saya misalnya head gitu ya, head jadinya nggak taraweh. Padahal di nggak di balik nggak head itu juga bukan hanya taraweh yang ditinggalkan, tapi perkara-perkara wajib gitu, perkara wajib apa? Sholat, kemudian ya kalau kalau anu ya kalau lagi haji ya apa tawaf gitu kan tawaf. Nah, tapi orang jarang nanya
perkara wajib yang ditinggalkan ketika dia head gitu. Apa gantinya gitu yang setara dengan itu. Makanya Hmm. saya jelaskan di grup itu bahwa ketika kita mempertanyakan perkara sunnah, maka gantinya adalah perkara sunnah. Kalau tidak bisa dilaksanakan gitu kan. Perkara sunnah ya biar apa tuh? Biar apple to apple kalau bahasa orang. Nah. Iya kan, jadi kalau kita meninggalkan perkara sunnah, maka gantinya dengan yang lain yang bisa kita lakukan adalah perkara sunnah. Ya termasuk zikir, sholawat. Nah kalau misalnya nggak bisa i'tikaf di masjid, itu bisa dimaksimalkan di rumah. Kita kan perempuan ya, perempuan yang mungkin ranah apa namanya domestiknya itu lebih banyak di rumah gitu. Iya, Jadi betul. maksimalkan di rumah dengan qiyamul lailnya, dengan tilawahnya, dengan bakti kepada orang tuanya dan melayani suaminya gitu kan. Jadi itu yang setara dengan itu gitu. Insya Allah nggak kehabisan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya mungkin Iya. hanya untuk orang yang itikaf saja, yang nggak itikaf terus nggak dapat, nggak gitu. Allah itu maha luas kan, maha luas Hmm. gitu. Insya Allah Iya. dapat. Nah selain Iya. tadi saya sampaikan itu yang perkara sunnah, kemudian yang perkara wajib orang nggak bertanya, saya meninggalkan sholat nih di bulan Ramadan lagi karena haid misalnya, orang nggak pernah bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk mengimbangi perkara wajib yang saya tinggalkan. Maka seperti nuntut ilmu, bakti kepada orang tua itu kan dosa besar kalau nggak dilakukan kan gitu ibaratnya. Mungkin menuntut ilmu itu seakan-akan kayak buat yang mau aja, sebenarnya enggak. Nuntut ilmu terutama ilmu agama ya itu kewajiban gitu, harus gitu. Makanya kita posisinya kan juga ketika orang head itu nggak boleh ke masjid, boleh kalau dia niatnya untuk menuntut ilmu gitu. Nah kayak gitu. Karena perkara sholat nggak bisa dilakukan, tapi perkara wajib yang lainnya boleh dilakukan yang tidak berkenaan dengan itu. Nah kayak gitu ya. Insya Allah lah. Gitu. Fir, kalau misalnya kita kan ada amaliyah lain ya selain sholat ngaji. Artinya menjaga orang tua, apalagi orang tua kita itu udah surganya kita gitu, melebihi apapun gitu. Ya kan? Iya. Insya Allah. Iya, Untuk kadang saya juga gitu apa ngerjain namanya apa tidak saya niatin gitu. Jadi Allah itu nggak pernah mematahkan sekecil-kecilnya amaliyah manusia gitu. Jadi jangan kata kalau nggak bisa itikaf ya nggak dapat Lailatul Qadarnya, nggak gitu. Ada orang-orang yang dia di rumah tapi dia wali. Wali master ya. Iya, Mbak Reni. Wali master. Wali mahjub. Master sama dengan mahjub. Kewaliannya tidak nampak ya. Nggak masyhur. Iya, nggak masyhur. Betul. Iya, Pak, kan Itu bunda-bunda luar biasa. Nah. bulan apa Ramadan kan setahu saya itu amalan sunnah itu berpahalanya wajib gitu ya Ustazah. Ya, betul. Iya kan dilipat gandakan menjadi 100. Iya. Iya, Ya, kadang saya dan juga tadi gitu. itikaf yang uh-uh, Mm. yang sejam, yang selewatan itu sama pahalanya insya Allah. Oh gitu ya. Karena ada rasa yang berbeda ketika kita masuk masjid kan. Apalagi ada orang yang mengikuti kegiatan positif di dalam masjid, misalnya ada kajian gitu ya. Itu berbeda apa namanya? Vibes, ada apa namanya? Elemen-elemen tubuh yang bergerak beda gitu. Seperti air zam-zam kan pH-nya lebih tinggi. Nah, kayak gitu loh. Lebih menyehatkan gitu. Nah, ketika manusia itu bisa masuk ke dalam masjid, apalagi beretikaf dan dia berkegiatan yang positif di dalam masjid, itu ya seperti itu, seperti ada elektron yang menyehatkan gitu. Nah, itu bedanya etikaf. Kalau di rumah ya memang pahalanya sama, cuman kejiwaannya itu
nggak berubah, nggak berubah. Tapi kalau di masjid itu rasanya beda. Dan kalaupun awalnya itu merasa berat, merasa malas gitu, tapi kalau udah keseringan, Allah yang basuh sendiri gitu. Itu makanya ada itikaf itu. Itikaf itu di masjid gitu. Siap. Iya, iya dan juga kadang kan kalau ya tadi suami beda frekuensi gitu ya. Jadi kadang saya niatin aja melakukan kerjaan rumah, ya Allah semoga bisa ganti buat ibadah yang lain gitu, yang nggak bisa saya Bukan kerjain. ganti suami kan? Bukan ganti suami kan? Yang kali astagfirullah. Iya soalnya ya agak ini kan Ada yang suami mau saya tukar tuh tambah suaminya. sangat kalau istilahnya tuh ya raja gitu lah, banget gitu Itulah. kan, semuanya dilayanin. Taruh Kalau keset dia aja raja itu beda Mbak Reni itu tadinya. permaisuri. Iya, tadinya horizontal terus saya Iya, taruh vertikal, itu nggak boleh, harus sesuai dengan aslinya gitu. dengan SOP Gitu. dari awal. Iya, Siap. iya jadi ya Allah kalau Saya ini kira bukan cuma Mbak Reni ya, bukan cuma Mbak Reni, yang lain juga mungkin rata-rata begitu. Yang tadi juga Mbak Yuyun gitu ya. iya. Itu bagaimana? Iya ya, kadang kita bingung juga. Apa lagi nikahnya dulu emang pernah dikatakan sama kakak senior, kamu kalau nikah tidak satu visi dan misi nanti jalannya yang satu ke sana, yang satu ke sini. Nggak apa-apa Iya, kan, jalannya satu lewat kiri, satu lewat kanan, tujuannya sama. Amin. Amin, insya Allah. Kan ibarat Makanya baterai kalau ya Ustazah, ibarat baterai. Kalau plus sama plusnya nggak nyambung. Harusnya minus iya itu dia. gitu. Iya, Jadi iya. perbedaan itu yang mengasihkan, Masya Allah. Insya Allah. Masih untung kita diberi kebebasan meskipun dia tidak sama dengan kita kan. Ya masih Iya, untung kayak juga punya suami ya Ustazah. beruntung punya suami, nah itu dia kan. Gitu, ambil Kalau kita ngomong begitu yang nggak punya suami bagaimana Ustazah ini? Ah, ya nggak rugi juga, tandanya bahwa yang tidak punya suami itu dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beribadah secara pribadinya. Lah ini coba, yang punya suami keluhannya dia tidak bisa bebas ke masjid misalnya kan. Nah berarti kebalikannya, kalau nggak punya suami dia bebas ke masjid, lebih leluasa. Gitu loh, ambil positifnya. Iya ya. Semua beruntung Pokoknya tetap. wal khairu wasyaru bimasyiatillah gitu ya Ustazah. Nah, itu dia. Ya, siap. tapi nggak apa-apa ya Ustazah, kadang ada perasaan ini dia ridho nggak ya gitu kadang. Kita ngaji terus gitu misalnya, kadang ada perasaan ini dia ridho apa enggak ya gitu, kalau nggak ridho kan takutnya Allah marah juga. Nah Gimana? iya Saya saya kira juga kalau dalam pernah ngerasain gitu. kebaikan nggak ada. Nah, saya kira dalam kebaikan insya Allah rata-rata suami-suami kita itu masih punya empati ya itulah. Amin. Nah, ini Yang penting ini perjanjiannya pada jangan online gini perjanjiannya jangan dibantah. Kalau misalkan suami minta kita stop di jam segini ya kita stop. Tuh. Jangan itu. iya. Betul. Kalau mau misalkan Ini mau udah pada kerja, izin kan? iya. Ya. Saya kalau misalkan apa-apa, misalkan mau meeting malam-malam, saya pasti jauh-jauh hari ngomong dulu sama beliau. Kalau beliau kasih izin, pasti kasih izin sih. Kalau nggak kasih izin, saya kasih tahu betapa ininya ini. Nah, sampai kasih penjelasan ke beliau, akhirnya beliau silakan. Yang penting jangan sampai Iya, sakit. siap. Insya Milani Allah. udah buka mic tuh. Kebuka. Iya saja kalau misalnya kebuka apanya yang kebuka gitu. Saya tuh suka bilang ini sama suami. Abi misalnya meridoi kita
untuk mencari ilmu. Itu kan sebetulnya kan kewajiban suami ya. Nah, dengan suami ridho kita mencari ilmu, nanti pas ditanya lebih ringan. Saya bilang gituin ke suami. Oh, iya juga sih, insya Allah, dan Abi juga dapat pahala karena setiap apa kita belajar kan ngeluarin uang juga ya Ustazah ya. Itu kan sedekah Abi, saya bilang gitu. Juga ya. Itu kan kadang suami mungkin tidak sempat untuk ini karena ke kantor atau apa gitu ya Ustazah ya. Jadi saya suka bilangin begitu, Abi mencari suap rezeki, suap nasi gitu, sebongkah berlian gitu ya saja. Kalau kita mencari ilmu yang itu sebetulnya tugasnya Abi, tapi insya Allah meringankan dan Abi dapat pahala. Saya bilang gitu ke suami. Jadi kita udah sepakat begitu saja. Dan soal itikaf itu, saja apa? Kalau di kompleks saya kan harus daftar ya kalau itikaf gitu. Jadi biasanya kita hari terakhir itu kita mudik saja. Karena di Ciamis itu, di Masjid Raya itu sudah apa namanya itu sudah booming lah gitu tentang itikaf itu saja. Jadi buka puasa disediakan, kemudian sahur juga disediakan. Nah, cuma kalau saya sama suami sama anak-anak kita ajak semua gitu, itu biasanya tarawihnya sekitar masjid yang dekat rumah saja. Nanti pas misalnya jam 10 kita baru pergi ke Masjid Raya karena cuma di Masjid Raya tuh yang ada yang sudah biasa itikaf dan ya, dan Masya Allah itu makanan itu banyak saja. Jadi kita sahur, kita apa tuh di sana. Melimpah pasti. Ya, jadi setiap Berarti nggak catering itu pada repot mau, ya? tuh mereka tidak dibayar dan saya mau ini gitu, Masya Allah saja. Saya sampai terharu, saya bilang, ih senang mudik, jadinya senang mudik di rumah mertua itu saja. Kita tuh datangnya jam 10-an, nanti pulangnya itu pas suruk, selesai suruk kita pulang ke rumah. Karena di situ biasa pada begitu, kecuali hanya beberapa orang yang memang menginap yang berapa hari gitu. Nah, terus kata mertua, kayaknya tahun ini nambah lagi deh kayaknya ininya pesertanya karena banyak gitu. Jadi benar-benar saya ngerasain tuh kemarin itu tahun lalu kita itikaf dan situ banyak juga tuh keluarga-keluarga tuh pada datang gitu. Maksudnya terutama di bagian ibu-ibu ya Ustazah ya. Ibu-ibu ada yang bawa anaknya, bawa bayi, bawa segala macam, bawa karpet segala macam lah pokoknya Ustazah, Masya Allah. Terus nanti mereka pulang itu ya pas suruk ya udah pada pulang gitu beserta dengan bayi-bayi mereka gitu. Saya bilang, ya Allah, itu benar-benar saya salut gitu sama masjid yang di sana justru. Sedangkan masjid yang sini juga bagus, tapi kita harus daftar kan saja kalau di sini. Harus daftar. Di Jadi sana nggak daftar? enggak, siapa aja boleh Ustazah. Masya Allah. Dan makanan tuh cukup Ustazah. Mau buka puasa di situ ada, mau sahur itu ada gitu, DKM-nya bagus. Terus pas tahajud bersama itu bisa 2:30 itu ada syekh juga. Kadang syekhnya tuh ganti-ganti ada datang gitu di masjid. Jadi kalau ada yang nanti kebetulan mudik dan ke ini ya lewat Masjid Raya Ciamis, boleh deh itikaf dulu di situ. Masya Allah deh pokoknya, aduh saya udah gitu senang dan Ayolah kita alhamdulillahnya ke sana. dan bisa bawa anak-anak terus aja, anak-anak mau yang anak kecil. Kalau bapak-bapak mah kayaknya pada nggak bawa anak-anak ya, mereka makan lengoh teh masih sendiri wae gitu yang bapak-bapak mah gitu. Kalau ibu-ibu ada yang bawa karpet lah, ada yang bawa apa karena anak-anak pada ikut semua gitu. Dan seru tidur semua di situ nanti bangun gitu. Ya Allah, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Makanya tahun ini ayo karena tanggal 20 pemerintah kan kita udah mulai WFA ya saja. Work from anywhere ya. Mudah-mudahan diizinkan gitu sama pihak sama kantor gitu. Ya kita balik lagi ke sana gitu. Biar ini gitu karena seru gitu saja, Masya Allah gitu. Luar biasa. Ya lumayan itu harus diinfokan itu info-info begitu kayak di masjid apa tadi Kebon Sirih, Ciamis. Masjid Raya Ciamis kalau ada yang lewat sana. Karena dari mana-mana juga saja kadang-kadang ada yang mampir nih lagi mudik mampir ke situ mereka itikaf gitu terus pulang. Jadi makanan apa disediakan gitu. Jadi kita nggak repot. Aduh sahurnya sama apa enggak gitu. Masya Allah.
Nah, Itu itu masih kita itikaf harian ya, ibaratnya. Iya, sudah betul. Ya. Iya, Melani kan itikaf harian aja, malam datang, pagi pulang gitu. Iya. Usahakan nanti kalau misalnya udah di sana, yang berhari-hari malam di sana dicobain gitu. Mudah-mudahan. Minimal 3 hari. Misalnya malam 21, 22, 23 misalnya. Cobain yang kayak gitu. Mudah-mudahan saja. Karena ngikutin gimana Iya, Pak Sol. siap. Kalau dia nggak ada, Iya, misalnya, pasti. dia kan dari anywhere ya saja tiba-tiba ini apa harus ngerjain ini ya kita pulang bareng-bareng. Kumaha supir we kita mah gitu saja. Iya. Gitu. Iya. Ya bawalah alat kerjanya, paling laptop kalau WFA. Kan harus telepon-telepon, harus apa gitu. Ya rada ribet gitu saja Iya biasanya. ya. Jadi Iya. jadi masih duniawi ya. Iya, Luar ya biasa. gimana lagi ya Siap. saja ya sudah butuh, tidak butuh Ya saja. tetap harus seimbang sih. Tetap Iya. harus seimbang dunia dan akhirat kan. Siap. Iya, betul. Itu Afwan, tapi kalau bawa anak-anak pengurusnya nggak ada yang marahin gitu. Soalnya di sini kalau di Condet kadang kalau anak-anak lagi sholat tuh kasihan, suka disuruh-suruh apa keluar gitu istilahnya, suka dimarahin karena dia berisik gitu, Itu kan lari-lari. datangnya kan biasanya pada jam 10 ya. Mereka mungkin taraweh di dekat rumahnya masing-masing gitu. Nanti jam 10 sampai suruk itu anak-anak tuh dibawa dan mereka juga banyak yang tidur lah apalah gitu. Maksudnya nggak eh, bisa Main. dikondisikan dan di situ kan karena besar ya namanya juga masih raya gitu. Besar gitu jadi selalu kalau mungkin kalau yang kecil ya pasti mengganggu. Kalau ini sih alhamdulillah dan anak-anak tuh bisa dikondisikan sendiri gitu karena jadi ada ini malah ngobrol sama temennya yang jadi kenalan sama anak-anak gitu jadi alhamdulillah sih saya Alhamdulillah lihat itu. belum ada yang ini gitu. Iya, jadi dari pengurusnya gitu welcome banget gitu ya sama anak-anak juga. Iya, iya. Kadang Dan di situ juga ada ini Ustazah eh, pesantren kilat untuk lansia Ustazah di Ciamis itu. Soalnya mertua kan ikutan. Yang tadinya peserta cuma berapa, tiap tahun tuh bertambah. Oh ya maju ininya apa masjidnya sebenarnya ya Allah Masya Allah ya gitu di sana begitu saja Masjid Raya itu info aja soalnya siapa tahu Ngurusnya ada yang berarti itu. bagus Keren banget. tuh. Yang ngurus bagus berarti, Masya Allah. betul bagus itu Iya. ya Masya Allah DKM-nya. Masya Siap. Allah. Masih adakah kalau tidak saya lanjut mau bertanya lagi Ustazah. Ini Ustazah, kalau kita kan apa ya bulan ini tuh nggak tahu kenapa Ustazah ya dapat halangannya kok jadi 2 kali gitu. Terus sama anak-anak tuh kan nggak enak gitu masalahnya Ustazah. Ini mama nggak puasa mulu, nggak sholat mulu kan jadi akhirnya sholat pura-pura, puasa pura-pura gitu Ustazah. Nggak apa-apakah Ustazah? Nggak enak sama anak, abisnya di komen mulu. Takutnya dia Anak batal umur gitu. anak umur berapa? Baru 8 tahun sih yang paling Oh, kecil. Kalau yang ya, gede sih udah gede. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau yang udah dewasa kan harus dia mengerti. Kalau 8 tahun kan nggak ngerti. Nggak ngerti head itu apa. Perempuan ya? Laki-laki Ustazah. Dia nggak apa-apa. Kita kan mau bilang headnya ternyata 2 kali. Bingung kan dia. Iya kok Nggak apa-apa. kali. Mudah-mudahan Dia nanti lain pura-pura waktu. puasa. Iya, Pura-pura sholat. iya pura-pura soalnya kalau kita nggak ngeduluin nanti dianya males-malesan gitu. Iya. Siap. Nggak masalah. Apa-apa. Mandi terus kan Ustazah, pagi mandi, sore mandi, pengen buru-buru taraweh gitu ya.
aduh kemarin udah taraweh ternyata ada lagi, mandi lagi, ada lagi, begitu jadi malu, aduh sama anak malu, sama ibu-ibu di ini juga malu. Jadi mudah-mudahan nggak dosa ya. Insya Allah enggak lah. Itu kepura-puraan itu bohong yang dibolehkan. Karena ada apa namanya pendidikan di situ. Dan dia belum bisa memahami apa itu haid, apa itu nifas, kayak gitu kan belum mengerti. Nanti seiring berjalannya waktu nanti dia paham. Iya, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Siap-siap. Baik, Umahat, masih adakah yang ingin didiskusikan Tapi Umi kembali? Yuyun nggak ke masjid kan? Apa sholatnya kan? Kalau Sholatnya ke di masjid. enggak, kalau di sini untuk wanita itu ada bikin di rumah di rumah gitu. Ini kan mertua bikin bikin kayak sholat taraweh, emang ada taklim kan, jadi ya sholatnya di situ bareng-bareng gitu. Enggak ke Umi Yuyun masjid. Kalau di masjid dicondet. di sini cowok. Iya, dicondet Kak Ustazah Afwan. Lah, Jadi kita nggak pernah ketemu. Saya kemarin keliling sana kemari. Ada. iya Afwan. Keluarnya rada susah Ustazah izinnya, ya Allah. Ya saya yang ke warung deket situ. Sekedar Oh, berjumpa. Hai. Jangan izin, ajak suaminya. Kalau izin nggak boleh sendirian, ajak suaminya. Gandeng. Kayak saya dong kemana-mana gandeng suami. iya. Gandeng. Sibuk Kalau suami. sendiri nggak boleh, gandeng. Anak dibawa, suami dibawa, masya Allah. Mau kemana? Ya, Pasti insya Allah. diizin. Tuh kayak yang Maya, dibawa semua ya, yang Maya. Belum bawa suami, bawa anak kalau Iya, yang yang Kalau waktu. kalau pergi, ayang beb dibawa, anakku dibawa. Iya tuh, ayang beb tuh. Jangan kalah sama ayang beb. Itu kalau pergi sepaket bertiga kita. Masya Allah. Iya itu Yang bagus. ABK itu, yang ABK itu nggak bisa dilepas sama saya. Oh, tapi mau ya, yang udah besar juga mau diajak-ajak gitu ya. Dia seneng, ayo kita jalan. Mau dia nomor 1 kalau jalan. Hmm, mm, mm, mm. Justru kalau suruh pergi sendiri nggak mau. Pernah sih pergi Jogja sendiri. Tapi kalau kita piknik kemana, kita mau keliling gitu kemana, ikut ya. Apalagi kalau kita mau kuliner gitu, ikut ya. Masya Allah. Alhamdulillah jadi memetik nikmatnya sekarang ya Eyang. Alhamdulillah Kemarin. dia udah punya apa siswa ya, apa murid ya, 6 orang. Masya Dan itu Allah. privat. Hitungannya per jam lagi. Udah Masya pinter Allah. ya. Nyari targetnya pinter. Keren. Kalau anak-anak kebutuhan khusus itu malah lebih pintar orangnya ya. Sebenarnya mereka Iya, tuh orang pintar-pintar. IQ-nya aja hampir berapa ya, Pak? Enggak, itu IP-nya aja yang lulus kemarin 393. Terus Masya waktu ujian akhir dia IP-nya 4. Hmm. Allah. Alhamdulillah. Iya, memang kalau anak-anak kayak gitu emang pintar-pintar Saya juga orang. nggak nyangka gitu lama-lama kok dia bisa mandiri, bisa ini, bisa jejak, bisa menunjukkan bahwa dia. Terus kalau dia habis duit, dia pulang-pulang bawa jajanan. Ini buat mama katanya. Masya Allah. Dia oleh-olehin. Ya, didikan yang mainnya bagus berarti. Masya Allah. Ya Ada itulah. tangis, ada sedih, ada bahagia di Iya, situ pasti. Masya Allah. Iya. Jadinya buahnya itu bagus gitu. Masya Allah. Iya, mohon doanya aja. Amin. Amin. Ustazah udah kenal kok, udah tahu, kenal kok, tak bawa-bawa kemana-mana. Waktu ke Jogja yang sama Tadarus 3 juga tak ajak dia. Oh, Jadi dia memang lebih kenal dengan teman-teman saya daripada teman komplek atau teman lingkungan, enggak. Kalau teman lingkungan dia malah nggak begitu
mau berkumpul-kumpul gitu sama anak-anak muda enggak mau. Hmm. Alhamdulillah. Eyang Si nggak pernah Ade, makan Eyang ya? si Ade Sarah juga kemarin kan ikut kursus ya deh ya. Oh iya, Masya Allah. Ya Satu tim kemarin itu ya. ya, Sarah satu ya, Sarah ya. Coba Adek ceritakan Adek Satu tim sama anaknya Eyang mah. pengalamannya gimana deh? Atau kursus di Kodi ya, atau di Kodi yang di mana? Di Wisma Nusantara. Iya, malu dia. Siap. Kalau Kenapa Umi kalau di Yuyun? situ, Umi kalau di Yuyun situ kenapa mah tadi? enggak. Oh iya. Umi Yuyun kenapa tadi? Iya, Eyang ngedidiknya nggak pernah marah-marah ya, Eyang ya? Dulu awalnya marah kan nggak percaya. Maksudnya tuh, nih anak kok manja banget, nih anak kok nakal banget gitu loh. Tapi nggak ngeh, nggak tahu kalau dia punya kelainan. Setelah dia ada kelainan ya saya peluk lah, saya Masya raup. Allah. Itu cara tobatnya saya sama yang anak kedua dulu juga begitu. Saya sering marah. Anaknya sering lari sana banting pintu jedar, jedar kan saya kaget. Kalau saya udah kagetan saya marah kan. Kamu tahu pernah tak tempiling yang kakaknya yang nama kakaknya yang nomor 2 tak pukul gitu ya. Terus habis itu dia bengong aja. Kamu tahu kamu mama? Enggak. Jadi dia nggak tahu kalau kita marah dia makin nggak ngerti. Jadi saya sejak itu tuh saya nggak pernah marah lagi. Jadi percuma anak-anak seperti itu dimarahin tuh dia nggak bakalan paham. Justru kalau dia kita rangkul, kita tatap matanya, kita ajak omong, dia malah paham. Malah dia bisa nangis. Tapi kalau kita marah makinan dia malah mungkin sakit hati, malah benci. Sama itulah pengendaliannya kita yang harus kita. Masya Allah. Sampai saya, dulu kan saya belum berhijab. Anak saya yang kedua tangannya patah itu, baru saya berhijab. Gimana saya mau anak saya nurut sama saya, kalau saya sendiri nggak nurut sama kan itu aja. Akhirnya kembali ke saya. Gitu. Iya. Itu tangan patah bukan kenapa-napa, lari-lari sendiri, patah sendiri. Tangannya patah. Pas saya nggak ada di tempat lagi, saya lagi Prinsipnya di... keren sekali. Masya Allah, benar. Saya Prinsipnya nangis. yang keren sekali. Saya Bagaimana anak bisa patuh kepada saya kalau saya tidak patuh kepada Allah? Luar biasa. dari situ saya nangis, saya gemeter tangan saya minta tobat sama Allah. Ya, ternyata anak-anak itu kan hanya titipan. Itu saja. Masya Allah. Jazakallah khair Masya semuanya. Allah. Memberi Catat tuh kesempatan. Bunda. Bunda-bunda catat tuh. Bagaimana bagaimana anak patuh kepada ibunya kalau ibunya tidak patuh kepada Allah. Luar biasa. Iya, Itu itu yang dalam membuat banget itu. saya akhirnya saya tobat, saya berhijab. Jadi saya mengumbar kecantikan, saya mengumbar aurat itu, saya merasa berdosa. Saya takut sama Allah. Ya itu aja saja. Masya Allah, keren ininya. Cobaannya itu berarti memang cobaannya bukan cobaan kita tuh bukan dari luar, dari jauh-jauh, dari lingkungan kita sendiri. Kalau kita bisa mengerti. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau semakin kita menerima itu semua, lalu alhamdulillah. Kuncinya menerima dulu ya, Eyang ya, ikhlas dulu ya. Masya Allah. Iya. Misalnya Afan, kalau sampai suami tergoda, sampai suami juga mungkin ada bosan sama kita nggak bisa nyalahkan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan suami. Kita harus pakai cermin Cari diri kita. lagi ya. Iya. Kita harus bercermin diri. Saya salahnya apa? Saya kurangnya apa? Di situ saya
Nah, toh. Saya nggak mau kayak gitu ya. Iya. Namanya rumah tangga pasti ada gelombang. Saya percaya setiap gelombang dan setiap orang pasti mengalami gelombang masing-masing. Nah, itu kita harus Semoga jangan ya, semoga ya, jangan, semoga jangan. Semoga lurus aja. Tapi kalau nggak ya, lurus ya udah. ya. Saya bermohon sama Allah gelombangnya saya bisa kendalikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Percantik diri, percantik Ya, diri, gitu. Pokoknya kalau kita percantik diri luar dalam, insya Allah suami itu nggak bakal berpaling. Berpaling ya udah kita cari yang baru. Merasa diri cantik, merasa diri punya power, merasa diri punya apa gitu ya. Jadi nggak bergantung dengan suami. Kalau Tapi dulu saya begitu. Saya kan pekerja. Saya berkarir. Saya lupa kodrat saya bahwa saya punya anak, saya punya suami. Saya berkarir sampai saya eselon pejabat menjadi pejabat. Akhirnya gelombang datang, saya sadar bahwa saya salah. Ya gitu saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Insya Allah cukup ya Ummahatillah. Bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mau tanya Ustazah, kalau laki-laki kan ada puber ya kan? Kalau perempuan ada pubernya nggak sih? Ada. Kapan itu pubernya? Sama. Ada sama. Saya kadang bingung gitu perempuan kan. itu perempuan kan lebih besar malunya ya. Jadi nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki misalnya dia juga punya kewenangan, punya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia sudah punya istri, datang puber kedua, kan karena dia punya hak poligami ya. Makanya dia bisa mengungkapkan. Perempuan juga ada masa pubernya, tapi karena dia tidak punya hak poligami, terus ada kewajiban patuh kepada suami, patuh kepada Allah, makanya dia bisa meredam itu dan kemungkinan nafsunya tidak lebih besar gitu. Ada masa pubernya. Ada ya. Tapi Kadang kalau orang yang kapan gitu ya. Kalau laki-laki kan istilahnya sering dengar gitu kan, puber kedua, ini itu. Kalau perempuan kapan pubernya? Perasaan nggak ada puber begini-begini aja. Dan perempuan itu diberikan apa namanya? Dia semacam rasa nyaman itu menjadi satu kecukupan buat dia gitu. Oh, jadi kalau kita udah nyaman sama suami kita udah nyaman kan dari dulu saja. Gimana saja? Tapi ada perempuan yang tidak bisa menahan hasratnya, yang mungkin hyper ya. Itu coba ada yang ibu guru yang viral itu kan, dia guru agama itu, janda anak satu. Nah kalau misalnya dia bisa mengendalikan dirinya, banyak kok janda-janda, mungkin 90% lah janda-janda itu, kebanyakan yang lebih menutup diri, yang lebih apa ya, kalaupun dia bisa melakukan tapi di belakang layar gitu, nggak sampai bisa viral begitu. Itu tanda bahwa memang ada perempuan yang hasratnya yang tidak bisa terkendali. Mungkin kita nggak nyadarin aja ya kalau kita tuh sebenarnya udah puber gitu ya. Kitanya karena kita juga sibuk dengan kesibukan ngurus anak, ngurus yang lain-lain. Jadi rasa puber itu Kayak ada masanya nggak terasa perempuan gitu. itu yang pengen selalu diperhatikan gitu. Ada masanya perempuan yang udah tua, perempuan itu mungkin puber setiap hari kali, setiap tahun, setiap masa. Karena hatta menjadi nenek-nenek, dia akan bertanya kepada suaminya itu, kamu cinta aku enggak? Padahal udah sama-sama nenek kakek, udah puluhan tahun bersama. Oh, ini Ya, termasuk gitu. puber ya saja kalau kayak gitu-gitu Ya termasuk puber. iyalah, puber kan jatuh cinta setiap hari.
Masya Allah. Kalau kita nggak genit-genit sama suami kan nanti suaminya kan gimana? Bukan genit sih maksudnya manja-manja gitu kan dengan bahasa gini-gini gitu kan. Kalau nggak kayak gitu kan nanti kan hambar gitu kan. Jadi di model-modelin, Masya Allah. Jazakillah Siap, khairan siap, kasiran Ustazah pencerahannya. Masya siap. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ustaz Iya, ya. alhamdulillah. Cukup. Oke, Cukup ya. alhamdulillah. Siap. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan untuk mengaminkan doa penutup. Sebelum doa penutup dari Ustazah, insya Allah hari ini kita terakhir Ustazah. Pekan Oh depan iya, udah libur. Nah, beliau sudah sepatah dua. Saya minta Ustazah Reni menutup dengan doanya. Mana dia? Mana masih ada? Ustazah, apaan? Kalau udah ada air wudhu, kayaknya debu nggak diperluin lagi deh. Debu. Saya tidak bilang dirimu debu. Saya respect saya. Ayo, Saudara Reni. Saya sudah menyampaikan ilmunya sedikit, mudah-mudahan ada berkahnya. Kata orang, belajar lewat media online itu ilmunya banyak, tapi berkahnya kurang katanya. Tapi kita tidak seperti itu, insya Allah. Ilmunya dapat, berkahnya juga dapat gitu. Nah, saya sudah menyampaikan satu bagian dalam kajian ini, doanya biar ditutup Ustazah Reni, insya Allah. Saya pernah ketemu Ustazah Reni, saya pernah bersama dengan Ustazah Reni, dan saya percayakan. Bagi-bagi, monggo Ustazah Reni. Tafadhali. Ya Allah, Ustazah. Saya murid aja belum, Ustazah. Karena tidak mengikuti apa yang diajarkan guru. Saya tahu lebih dari itu. Ustazah Reni itu belajarnya banyak, luas. Dan rata-rata ilmunya itu yang tidak saya temukan, yang tidak saya pelajari gitu. Silakan Ustazah Reni. Ya. Karena imtisal li amrik Ustazah, ya teman-teman, marilah kita tutup kajian online kali ini, dan insya Allah semoga kajian ini akan membawa keberkahan untuk kita dunia akhirat dan menjadi saksi kita untuk di akhirat kelak. Insyaallah. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syuhada'i wal
wal mujahidina fi kulli makan wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhana wa dawahum fiha subhana wa tahiyyatuhum fiha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Ustazah, mohon maaf semuanya, syukron. Mohon maaf lahir batin di bulan puasa dan selamat menyambut hari raya. Untuk yang di luar negeri, semoga hari raya juga tetap berkesan walaupun tidak pulang kampung. Amin, insya Allah. Sama-sama. Tadi kayaknya Umi Ruslia bilangnya lagi di Karawang. Kalau di Karawang. Oh, kalau di Karawang. Tadi Kalau bilangnya kalau Karawang di Akak. kampung saya ini di Karawang. Soalnya Amin, insya Allah. Nah, silakan ditutup Umi Yuyun. Ya, Ya, alhamdulillah. mohon maaf lahir batin ya semuanya ya. Tapi nanti chatting lah di grup. Ya, Enggak. Kan. Siap. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Nok atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Ustazah selalu sehat dan diberikan pahala yang berlimpah dan amin. kita Amin ya semua rabbal alamin. Allah istiqomahkan untuk terus semangat belajar. Amin, insyaallah. Amin ya Ustazah, rabbal alamin. Lebaran persiapan kitab baru, kita mau pakai kitab apa? Oh iya. Iya. Nanti di Kira-kira kelas, kita apa ya? Saya belum. Nah. Pengennya apa ya? Ya nanti di kelas diskusi nggak Pengennya apa? Oke, siap. Oke. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa mau bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua, mohon maaf. Jazakumullah Ustazah semuanya.